menjadi pria yang dingin. Bab 21 JT. Malam pun berlalu. Sinar matahari menyinari kamar di mana Raina tertidur. Hoai melirik Raina dari tidurnya. Saat membuka mata dia melihat tempat itu seperti bukan kamarnya. "Aku ada di mana ini?" "Astaga bajuku," ucap Raina terkejut kala melihat pakaian yang dia kenakan kemarin berbeda. "Kalian siapa?" Pekik Raina menatap dua pelayan yang berdiri di samping ranjangnya. "Maaf Nona, kami pelayan yang diutus untuk mengurus Nona," ucap pelayan itu. "Aku ada di mana?" ucap Raina sedikit menekan. "Nona ada di mansion Tuan Elvano. Mungkin Nona bisa menanyakannya nanti saat di ruang makan." "Mari Nona, saya bantu untuk bersiap-siap," ucap pelayan itu. "Kamar mandinya di mana?" "Di sana Nona, mari saya antar," ucap pelayan itu sambil menuntun Raina menuju kamar mandi kamar itu. Saat hendak ingin masuk, pelayan itu pun ingin ikut masuk. "Kau mau apa?" ucap Raina kepada pelayan itu. "Ingin membantu Nona bersiap-siap." Raina yang mendengar perkataan pelayan itu langsung menutup daerah dadanya dengan menggunakan tangannya. "Tidak, aku bisa melakukannya sendiri," ucap Raina terkejut langsung berlari menuju kamar mandi itu, kemudian menutup kamar mandi itu dengan sedikit kasar. Di kamar mandi Raina menatap wajahnya di sebuah cermin. "Mengapa aku sampai bisa di sini?" guman Raina mencoba mengingat kejadian kemarin. "Aku harus cepat-cepat. Bisa-bisa aku dipecat setelah ini. Kejadian kemarin pasti akan membuat bos marah karena aku tidak mengantar pesanan mereka," ucap Raina bergegas membersihkan diri. Saat selesai mandi, Raina mengingat dia tidak memiliki pakaian. Raina keluar menggunakan handuk kimono yang tersedia di kamar mandi itu. Saat membuka pintu, Raina terkejut melihat dua pelayan tadi masih setia berdiri di depan pintu kamar mandinya. "Astaga," pekik Raina sambil memegang dadanya karena terkejut. "Hampir saja kalian membuatku mati," lirih Raina kepada kedua pelayan itu. "Maafkan kami Nona, tapi ini pakaian Nona," ucap pelayan itu sambil memberikan paper bag kepada Raina. "Apa ini?" lirih Raina yang masih belum paham dengan apa yang diberikan oleh pelayan itu. "Pakaian Nona," ucap pelayan itu singkat. "Oh baiklah, kalian tunggu di sana saja, aku akan segera keluar," ucap Raina kembali lagi masuk ke dalam kamar mandi. Lagi-lagi Raina terkejut, dress putih yang diberikan kepadanya sangat cantik, terlebih lagi tag harga baju itu masih tertera $20.000. "Hah? Baju ini seharga $20.000? lirih Raina yang terkejut dengan harga dress putih itu. Raina memakai dress itu kemudian melenggang keluar kamar mandi. Saat ingin keluar dia hendak menyisir rambutnya. "Nona, biar kami bantu," ucap pelayan itu. "Aku masih memiliki tangan, kau tak perlu membantuku," ucap Raina kepada pelayan itu. "Tapi Nona, Tuan menyuruh kami untuk melayani Nona bersiap. Jika tidak kami akan ditembak mati oleh Tuan." Mendengar kata ditembak mati membuat bulu kuduk Raina berdiri. "Apa dia gila akan menembak kalian hanya karena tidak melayaniku? Hentikan omong kosong itu," ucap Raina kepada pelayan itu. "Kami mohon Nona, kami masih ingin hidup," ucap kedua pelayan itu memohon. "Baiklah baik, aku tidak menyukai seseorang memohon seperti itu," ucap Raina pasrah. Kini para pelayan mulai mendandani dirinya. Hanya menambahkan sedikit saja polesan membuat Raina sangat terlihat cantik. "Nona sangat cantik," ucap pelayan itu. "Kau tak perlu memanggilku dengan sebutan Nona, panggil saja Raina," ucap Raina kepada pelayan itu. "Di mana aku bisa menemui tuanmu? Aku ingin meminta izin untuk pulang," ucap Raina kepada pelayan itu. "Mari saya antar Nona," ucap pelayan itu sambil mengantarkan Raina menuju ruang makan. Di sana Elvano sudah duduk di ruang makan itu. Terlihat auranya yang dingin membuat seluruh pelayan merasa takut dengan Elvano.
Berbeda dengan Raina, dia menganggap bahwa Elvano adalah kesialannya kemarin. Ini sangat berlebihan, ucap Raina pelan kepada Elvano. Makamlah! Aku tak suka ada suara saat sedang di meja makan, ucap Elvano datar. Raina yang mendengar perkataan itu sedikit kesal. Ingin sekali aku menghajar wajahnya, guman Raina dalam hati, sambil memakan sandwich yang tersedia di depannya. Setelah memakan satu, Raina langsung meminum susu yang disediakan. Ingin rasanya Raina cepat-cepat keluar dari mansion itu, tapi melihat Elvano yang masih sibuk dengan sarapannya memaksa Raina untuk bersabar. Apa-apaan ini, mengapa hari-hariku saat ini sangat buruk? Guman Raina frustasi dengan kejadian yang dia alami 2 hari berturut-turut. Akhirnya yang ditunggu-tunggu selesai, sudah menyelesaikan makannya. Kini Raina mengikuti pergerakan Elvano menuju ruang tamu. Apa aku sudah bisa berbicara? Ucap Raina kepada Elvano. Hamp! Dehiman Elvano yang membuat Raina sedikit kesal. Aku merasa ini berlebihan, jadi aku mau mengucapkan terima kasih. Aku ingin pulang, ucap Raina kepada Elvano. Baiklah, Hendra Amana, ucap Elvano merentangkan tangannya meminta sesuatu dari sang asisten pribadi. Ini tuan, ucap Hendra memberikan sebuah cek dan pulpen. Elvano menuliskan angka 1 JT di dalam sebuah cek itu. Kemudian memberikan kepada Raina. Ini sebagai ganti rugi atas kejadian kemarin, ucap Elvano sambil meletakkan sebuah cek di hadapan Raina. Raina yang melihat itu mengambil cek itu, kemudian dia melihat jumlah yang tertera di dalam cek itu. Ini berlebihan. Kau bayar saja sesuai yang kau rugikan. Aku bukan wanita yang mengemis untuk ini, ucap Raina yang mengembalikan cek itu, menganggap uang yang diberikan oleh Elvano berlebihan. Meskipun uang itu baginya cukup untuk dia membeli rumah sederhana untuk dia tempati agar bisa terlepas dari rumah yang dia anggap tempat paling menjijikan. Ambil saja, itu tidak seberapa, ucap Elvano yang memberikan cek itu kembali. Aku tidak bisa menerima ini. Tapi aku tidak suka penolakan. Kau hanya cukup mengganti $500, bukan 1 JT, ucap Raina menatap tajam ke arah Elvano. Elvano menatap heran dengan wanita yang satu ini. Bagaimana tidak di luar sana banyak wanita yang sangat tergila-gila dengannya karena kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya? Bahkan dulu Laura sangat menginginkan uang yang selalu Elvano berikan, tapi Laura sendiri meninggalkan Elvano. Apakah wanita gila? Ucap Elvano dengan santainya kepada Raina. Kau yang gila! Pekik Raina. Sudah jelas kau yang gila, aku mengganti kerusakanmu lebih dari yang kau butuhkan, kau malah menolaknya. Pekik Elvano. Kau kira aku wanita pemeras? Aku hanya butuh kau mengganti kerugianku, bukan harga diriku. Teriak Raina. Sekarang mana $500, aku akan segera pergi. Lama-lama di sini membuatku gila. Umpat Raina kesal dengan Elvano. Berikan kepada wanita ini apa yang dia minta. Perintah Elvano kepada pengawalnya Hendra. Kemudian Hendra memberikan 5 lembar uang $100 untuk biaya mengganti pesanan yang tidak jadi diantar dan kerusakan motornya. Tiba-tiba Raina teringat akan motornya. Hei, motorku mana? Pekik Liana kepada Elvano. Nona, motor Nona ada di depan, semua sudah kembali seperti semua, ucap Hendra kepada Raina. Kini Raina melenggang pergi menggunakan motor itu dengan gaun putih mahal itu. Bertemu dengan bos Patimenya, berharap dia tidak akan dipecat. Maaf Pak, saya minta maaf tidak melakukan tugas dengan baik kemarin, ucap Raina menundukkan kepalanya kepada kepala pemilik cafe itu. Kau beristirahatlah. Tuan Beethoven sudah mengganti semua kerugianmu. Kau bisa beristirahat untuk 2 hari ini, dan itu adalah perintah Tuan Beethoven. Jika kau tidak cuti maka cafe ini akan ditutup olehnya, jadi mengertilah dan pulanglah, kau bisa hadir setelah 2 hari lagi, ucap kepala pemilik cafe itu. Merasa heran dengan siapa Tuan Beethoven, dengan cepat Raina mengambil pakaiannya di loker karyawan cafe itu,
Kemudian saat dia ingin mengecek telepon genggamnya ternyata telepon itu lowes sehingga Raina memutuskan untuk pulang kemudian beristirahat. Dan uangnya $500 kini dia gunakan untuk membayar setengah uang sekolahnya. Next turn. Bab